Halo people power, lagi ngapain? Apakah lagi rebahan santuy tangan kanan pegang HP, tekan kiri pegang Joni? Di sini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Project Power, yang merupakan karangan dari Mattson Tomlin. Film ini dirilis pada 14 Agustus 2020. Film Project Power ini menceritakan tentang sebuah kelompok yang bernama Project Power menciptakan sebuah pil yang ketika diminum oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan kekuatan super selama 5 menit. Namun orang yang meminum pil ini memiliki kekuatan super yang berbeda-beda, tergantung siapa penggunanya. Tujuan dari pembuatan pil ini tidak lain dan tidak bukan sebagai fase baru evolusi manusia yang memiliki kekuatan super. Gimana? Penasaran kan dengan ceritanya? Simak videonya. Diawali dengan seorang om-om tua yang sedang mempromosikan produknya kepada para pemuda untuk diperdagangkan. Ada pemuda bernama New yang selalu bertanya tentang kelebihan pil tersebut hingga membuat om-om tersebut merasa jengkel. Dan si om bilang, inilah Project Power. Kisah berlanjut kepada wanita muda yang sedang cot pil power yang akan diperjual kepada anak muda bandel. Wanita tersebut bernama Robin. Nampak pemuda laki-laki itu tidak akan membayar dan hendak merampas pil tersebut. Robin berteriak minta tolong. Tak lama kemudian muncul laki-laki bernama Frank menggunakan motor akan menolong Robin. Frank adalah seorang detektif yang masih swasta, kayak polisi swasta gitulah. Dengan memegang pistol, Frank memanas-manasi pemuda tersebut untuk meminum pil tersebut. Tapi pemuda tersebut seperti masih ragu-ragu. Ketika hendak meminum, Frank lalu merebut pil power tersebut dan menyuruh pemuda itu pergi. Ternyata Frank mengenal akrab dengan Robin dan membeli pil tersebut serta memberinya sepeda cross. Harga pil per bijinya itu $500 seluruh. Kalau dirupiahkan sekitar 6.900.000. Mending buat beli HP gaming ya. Scene berlanjut kepada laki-laki bernama Arthur mencari pemuda bernama New ke tempat kos-kosannya. New itu pemuda yang di awal tadi yang suka tanya-tanya gitu. Arthur berbicara kalau dia ingin berbisnis pil power. Tapi New sepertinya tidak percaya, lalu menelepon atasannya dan menyuruh Arthur menunggu di luar. Tapi yang namanya Arthur diam-diam menerobos masuk tanpa sepengetahuan New, lalu mencarinya menggunakan shotgun. Mengetahui itu, New mencoba kabur karena merasa terpojok. New meminum pil power tersebut dan inilah efeknya. Goks. Arthur merasa dirinya kalah melawan Ghost Rider, memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Melihat efek pil power akan habis, New meminum pil itu 3 sekaligus, yang mana itu melebihi dosis dan bisa saja menjadi senjatanya untuk bunuh diri. New terus mengejar Arthur hingga Arthur bersembunyi di kamar mandi. Terlintas di pikiran Arthur, oh iya, api kan kalah dengan air. Lalu Arthur membasahi jaketnya dengan air lalu menyergap New dan memasukkannya di bak mandi. Arthur menginterogasi sambil mengelep-lepkan. Dari mana asal pil itu? Siapa bandarnya? Siapa produsennya? Kata Arthur. New dengan pasrah mengatakan pria bongsor bernama Biggie lah pemasoknya. Arthur menanyakan di mana tempat sambil menonjok mukanya. Dan tiba-tiba New seperti akan meledak. Arthur lalu kabur meninggalkannya. Scene berlanjut kepada Robin membalas pesan kepada New, yang mana Arthur lah yang memegang HP New yang mengajak Robin untuk ketemuan di tempat biasanya. Robin percaya aja kan dikiranya New. Scene berganti ke Frank bukan Lampard yang sedang ikut polisi menangani perampokan di bank. Menurut saksi, perampok itu tidak terlihat seperti hantu. Mengetahui itu, Frank diam-diam masuk dari pintu belakang, tapi sebelum itu dia meminum pil power tersebut.
Saat mengecek ke dalam, tiba-tiba Frank dihantam oleh perampok tersebut sambil membawa uang curian. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Dan akhirnya Frank berhasil menangkap perampok tersebut. Namun tak disangka pistol Frank terjatuh sehingga perampok itu mengambilnya. Di saat itu juga Frank ditembak di kepalanya. Tercengangnya saya, peluru tersebut tidak menembus kepala Frank. Jadi kekuatan Frankku kebal serangan apapun, bro. Andai juga kebal hukum. Hah? Frank bangkit lalu menghajar perampok itu. Teman-teman Frank sampai ikut tercengang. Setelah kejadian itu, Frank ditanyai oleh atasannya kalau Frank mengkonsumsi pil power tersebut. Frank membenarkannya. Lalu terjadi perdebatan antara Frank dan atasannya. Frank mengaku membenci dengan pemerintahan New Orleans karena tidak mengatur atau menangani tentang kasus pil power itu. Atasan Frank memberikan foto bandar pil power dan tidak lain tidak bukan itu adalah Arthur. Nah, pasti kalian bingung, bukannya Arthur malah mencari bandarnya ya? Nah, nanti kalian akan tahu. Scene berpindah kepada Arthur yang sedang menunggu Robin di suatu bar, tempat di mana Robin dan New bertemu. Tak sia-sia Arthur menunggu, Robin datang dengan celingak-celinguk. Robin mencari New. Segera Arthur bersembunyi. Karena tidak menemukan New, akhirnya Robin keluar dari kafe. Betapa kesalnya Robin melihat kebocoran ban motornya. Dia pun terpaksa mendorongnya. Pas di tempat sepi, Arthur menculik Robin dan memasukkannya di bagasi mobil. Arthur menanyai Robin, "Siapa bandarnya? Kalau tidak ngaku, aku akan membunuh ibumu," kata Arthur. Arthur mengaku kepada Robin kalau New sudah meninggal, jadi dia yang memegang HP-nya. Karena bulat saja ditanyai, Arthur memindahkan Robin di dalam mobil. Di dalam mobil, Arthur menyuruh Robin menelepon operator bandar pil power. Sang operator menyuruh Robin untuk pergi ke suatu supermarket dan menemuinya di pintu belakang, serta minta anggur aligator passwordnya. Tiba di supermarket, Robin disuruh masuk oleh Arthur, sedangkan Arthur mengikuti dari belakang. Karena dimintai tolong orang lain, Arthur malah kehilangan batang hidung Robin. Robin masuk di ruangan belakang bertemu sang operator. Robin mengaku disuruh oleh pria asing yang telah membunuh New dan memasukkan dirinya ke bagasi, dan orang itu ada di luar. Mendengar penjelasannya, sang operator marah, segera meminum pil powernya dan menemui Arthur. Arthur dengan petetang-petenteng bertanya, "Apakah kau Biggie di bagian penjualan?" Tahu kalau itu bukan Biggie, Arthur mengancamnya dengan gunting untuk mengetahui lokasi Biggie. Akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan. Arthur memasuki ruangan operator. Ternyata ada suatu chip pelacak di setiap kapsul. Akhirnya Arthur tahu di mana lokasi pil tersebut didemonstrasikan. Arthur terkaget oleh pria tadi yang sudah ditembaknya tiba-tiba menghilang. Robin ketakutan dan ingin melarikan diri, namun sang operator mengikuti Robin dan ingin menusuk Robin. Mungkin karena Robin sudah tahu rahasianya ya. Ketika Robin hendak ditusuk, Arthur datang menyelamatkannya. Dirasa Arthur sudah mencapai batasnya dikarenakan terluka parah. Dia memohon agar Robin mau menolongnya dengan diiming-imingi uang. Arthur beralasan kalau dia mencari putrinya. Karena iba dan melihat uang di situ, Robin membawa Arthur ke klinik hewan, tempat ibunya bekerja untuk mengobati lukanya. Anjing, klinik hewan. Setelah dijahit lukanya, Arthur segera bergegas untuk mencari markas gembong pil power tersebut. Robin menawarkan dirinya untuk menjadi navigasi Arthur dengan membayar $10.000. Ini bocah otak bisnis anjir.
Arthur mengatakan, "Untuk apa membayarmu $10.000? Robin menjawab, "Untuk biaya pengobatan, penyelamatan, biaya penculikan, serta biaya servis." Servis apaan tuh? Karena tak ambil pusing, Arthur mengiyakan. Di dalam mobil, Arthur menceritakan tentang masa lalunya saat menjadi salah satu petinggi tentara yang menjadi uji coba modifikasi Kens agar menjadi manusia super. Kayak motor aja dimodifikasi. Robin lalu bertanya, "Jadi apa kekuatanmu?" Arthur menjawab, "Colai." Enggak. Arthur juga tidak mengatakan. Jadi intinya Arthur itu mempunyai kekuatan yang bisa melukai banyak orang di sekitarnya. Lalu beberapa tahun, Tracy anaknya Arthur lahir, memiliki kekuatan tanpa mengkonsumsi pil power. Hebat gak? Organisasi bernama Teleios yang meneliti bidang perpower-poweran mengetahui potensi akan Tracy, lalu menculik Tracy dari Arthur. Maka dari itu Arthur ingin sekali menyelamatkannya. Sampai di lokasi tempat pendemonstrasian pil power, Arthur masuk dengan paksa dan menyuruh Robin menunggu di luar. Tak lama kemudian, Robin didatangi oleh Frank yang menanyakan kemana Arthur pergi. Robin mencoba membohongi Frank, tapi Frank tidak percaya. Frank berkata, "Kenapa kau melindunginya?" Robin menjawab, "Dia cuma mencari putrinya dan bukan pengedar pil koplo." Kembali ke Arthur saat berkerumun tanpa menggunakan master ke pendemonstrasian. Arthur membunuh salah satu anggota tersebut tanpa ada yang mengetahui. Saat berhadapan dengan Dirty Martin, si om yang di awal tadi, Arthur menyuruh untuk keluar lewat lift. "Itu aku di belakangmu." Si om berkata, "Jangan dululah ributnya. Ini pilnya udah hampir kejual 100.000 pil nih. Biar ku bereskan dulu transaksinya. Kalau sampai gagal, rugilah aku." Di waktu bersamaan, salah satu pelayan melihat mayat dan dia berteriak membuat suasana mengacengkan. Ketika mulai tenang usai pertempuran, Arthur mencari Dirty Martin, si om tadi. Arthur menanyakan orang yang ada di foto ini. Si om menjawab tidak tahu. Arthur menembak tangannya hingga terputus. Si om lalu ketakutan dan bilang jika itu adalah Genesis, suatu operasi yang bertempat di kapal besar. Tak lama kemudian, Frank muncul dengan menodongkan pistol dan menyuruh Arthur menurunkan pistolnya. Pistol apa itu? Coklat kah? Tanpa diketahui Frank dan Arthur, si om tadi meminum pil power. Hingga si om berubah wujud yang sangat menyeramkan, Frank dan Arthur pun kabur. Saat di luar, Arthur ditangkap oleh Frank. Robin membantah jika Arthur tidak bersalah dan dia cuma ingin mencari anaknya, namun Frank tidak memperdulikannya. Di dalam mobil, Arthur mengatakan pemerintah lokal New Orleans sudah disuap. Bayangkan saja, mana ada orang yang dianggap berbahaya disuruh satu orang saja yang menangkap. Dan juga anak Arthur itu kunci formula penting untuk penyempurnaan pil power. Karena Frank tidak mau kotanya jadi bahan uji coba, mereka berdua sekongkol menyusun rencana dengan cara Arthur dibiarkan tertangkap. Adegan berpindah kepada Robin yang mengintip markas Genesis lalu digagetkan oleh Frank. Frank menyuruh Robin menjadi pengintai di luar, tapi tujuan sebenarnya agar Robin tidak ngerepotin. Frank berjalan petentang-petenteng sapi tank mendekati penjaga sambil meminum pil power. Dia berbasa-basi dengan penjaga hingga dia ditembak, tapi tahu kan kalau dia itu kekuatannya kebal. Scene berlanjut kepada Arthur yang bertemu oleh pemimpin Genesis. Tidak disebutkan namanya, kita panggil Tante saja. Tante menjelaskan kepada Arthur bahwa hasil lab Tracy bisa untuk kemajuan evolusi umat manusia modern. Robin menyelinap masuk ke dalam kapal mengikuti Frank menuju ruang operator. Frank menyuruh Robin menjadi operator untuk membuka dan menutup pintu di setiap sudut kapal. Merasa ada yang tidak beres, anak buah si Tante mengecek ruang operasi, tempat di mana Robin berada. By the way, ini anak buahnya bernama Biggie ya. Robin melihat Tracy putri Arthur dan melihat seseorang yang hendak menyerang Frank dari belakang. Robin memperingati dengan mik kapal hingga semua orang mendengarnya. Frank, look out, there's someone behind you. Saat si Biggie datang, Robin sudah kabur melalui pintu darurat.
Scene berlanjut kepada Arthur ingin berduel melawan si Biggie. Namun, datang Frank melemparkan shotgun ke Arthur. Robin akhirnya bertemu dengan Tracy dan ingin menyelamatkannya. Ketika si tante datang, mereka bersembunyi di bawah lantai. Akhirnya, Arthur bertemu dengan Tracy, berpelukan melepas rindu. Ketika mereka berempat ingin kabur, mereka dihadang oleh kroco si tante. Arthur mengatakan, pergilah kalian, cari kapal atau skoci. Aku akan menghadapinya sendiri. Setelah Winstreak melawan kroconya si tante, Arthur menyusul mereka. Ketika masuk kapal, tidak ada Robin. Ternyata Robin disandera oleh si tante dan menyuruh mereka menyerahkan Tracy. Arthur menyuruh Frank dan Tracy menunggu di kapal agar Doi sendiri yang menyelesaikan ini. Saat Arthur berjalan menuju tempat penyanderaan Robin, tubuh sudah ditandai laser oleh para penembak jitu. Arthur berkata, lepaskan dia, kau kubiarkan hidup. Pernyataan konyol macam apa itu, kata si tante. Arthur menelan pil power yang disembunyikan di sela-sela mulutnya. Dan kita akan lihat seberapa overpowernya kekuatan Arthur hingga dia saja tak ingin meminumnya. Si tante dan kroco-kroconya lenyap tak bersisa. Setelah melepaskan kekuatannya, Arthur langsung innalillahi. Adegan dramatis pun terjadi hingga Tracy datang dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghidupkan Arthur kembali. Karena kekuatan tangisan yang membara, Arthur membuka matanya kembali dan mereka pun bangkit. Keesokan paginya mereka berbincang-bincang tentang cita-cita. Siapa yang cita-citanya sudah besar ingin dikocok selamanya? Sampai muncrat-muncrat, guys. Sebelum pergi, Arthur memberi hadiah Robin truk beserta uang di dalam bagasi. Dan film pun tamat. Kesimpulannya, film ini menurut saya enak banget itu. Gak mulu-mulu bikin otak pusing melihat alurnya gitu. Dan juga kenapa kok saya bilangnya pil power bukan kapsul power, kan harusnya kapsul. Nah, masa saya bilang kapsul power itu kayak gak enak gitu di telinga. Kapsul power loh, gak enak. Koplo power gak enak. Ya pil power itu enak, kapsul power gak enak pokoknya. Jadi ya kesimpulannya juga, jangan lupa cintai anak kalian meskipun sedang diculik, dan jemputlah dia. Apa sih? Jangan lupa beli sampo sasetan untuk ritual-ritualan, oke? Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.